sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Baru makin kita tinggal baru. Sebelum ini, jadi begini, saya tidak tahu di SKPD soal e-budgeting. Ini pikirannya sederhana sekali. Sebenarnya e-budgeting ini bukannya Jakarta mengada-ngada. Satu hari Indonesia ini akan dipaksa semua e-budgeting. Ini harus sama seperti kita bicara JKN, BPJS, Anda suka tidak suka. Nah seperti tahun ini semua PNS sudah masuk ke JKN, Anda tidak bisa menolak. Nah sekarang sama. Jadi e-budgeting ini kalau kita masuknya karena itu mungkin mau dipaparkan, kita paparkan misalnya pada satuan atau untuk bayar orang kan beda. Yang perlu dia dirubah, disesuaikan. Bagaimana kalau tadi ada satuan yang tidak ada masukkan terlalu tinggi angkanya, atau dia sudah keluar sirkuit kita, misalnya gitu ya, berarti tidak apa-apa. Nanti sirkuit kita itu kita perbaiki di APBDP-nya yang dipercepat. Karena makin ke depan makin lebih baik penganggaran kalau dia masukkan ke dalam dan budgetnya. Apalagi kita wajibkan semua barang. Kalau dia ngaco kita lock aja, udah biarkan aja. Karena semua barang harus dibeli di e-katalog KBP. Jadi sudah ada di e-katalog, tidak ada alasan apapun untuk tender. Jadi ini sangat jelas. Nah yang saya harap bisa cepat masukkan itu adalah harga satuan. Tapi ke depan kita bayangkan Pak Gubernur sudah bicara terus bahwa pelayanan di kelurahan kecamatan itu seperti kantor bank. Apa itu seperti kantor bank? Kalau hari ini kita coba lihat, misalnya tuh Dukcapil, karena saya sengaja ke Dukcapil, kasih tahu. Setiap kelurahan hanya ada satu orang Dukcapil. Namanya sih keren, kepala pelayanan, tapi anak buah dia semua. Kalau saya datang ke kantor lurah, kenapa saya balik lagi? Buat KTP, buat akte macam-macam. Petugasnya lagi rapat Pak, atau sakit Pak, ada keperluan Pak. Begitu dia tidak datang, loket pelayanan Dukcapil itu tutup. Padahal pegawai kelurahan masih belasan di sana. Kalau ditanya, nggak ada orangnya. Dia merokok, main komputer. Itu kalau buat masyarakat yang udah biasa menghadapi pelayanan di bank, itu merasa pelayanan kita tidak baik. Maka petugas Dukcapil tidak ada, saya kejar dia ke rumah gitu. Atau kita tahu dia lagi di mana, di pasar. Ada acara keluarga, ada kematian apa betul, sakit apa betul, kita bisa kejar. Kita dapat laporan tidak buka loketnya, makanya buruk pelayanan Jakarta. Penilaian ini lagi, Ombudsman tidak salah. Nah sekarang kita sudah kembalikan, nanti masih rapat inspektorat, Kortala dengan BKD. Sistem kita adalah, sistem kita adalah sesuai dengan edaran apa? Menpan ini harus ada TKD perorangan. Seluruh staf siapapun yang di kelurahan mengerti seluruh tupoksi kelurahan dan kecamatan. Jadi tidak ada lagi alasan. Jadi sama bukan counter kayak bank. Apakah masing-masing orang perorangan atau 10 itu sama pelayanan orang? Sama. Jadi urusan Dukcapil pun sebenarnya bisa. Satpol PP ngapain? Satpol PP selain ngurusin itu, dia juga ngambilin nomor urut. Kalau itu baru masuk, bukan tahun lalu, udah ya 2012 akhir waktu baru dilantik. Kita mengharap Bapak Ibu yang pengen kerja dekat kelurahan akan pindah. Karena nanti uang yang didapat, ini BKD harus tahu, uang yang didapat bawa pulang bukan berdasarkan eselon Anda lagi sebetulnya. Di kelurahan yang duduk-duduk saja, nanti bisa kalah sama fungsional yang di bawah. Jangan Pak. Karena aku
begini kan, ini kan bapak yang di sini terus untuk diselesaikan. Nah ini tadi saya jelaskan Pak, kami ingin tahun ini di kelurahan itu panggil BPKD, sistem bonus itu harus lagi hitung. Jadi semua orang di kelurahan harus mengerti tupoksi kelurahan. Dan Dukcapil kerja setengah mati. Orang begitu banyak datang, hanya satu Dukcapil yang ngurusin. Yang lain ngerokok, main game, nggak mau tahu. Itu orang namanya masyarakat Pak ya. Dia akan bilang, ini kelurahan kok, saya mau urus segala macam surat tidak ada. Memang petugasnya nggak ada, tapi yang lain banyak, orang nggak mau tahu. Karena persepsi masyarakat udah termakan sejak reformasi perbankan, Pak. Sejak reformasi perbankan, itu konsep masyarakat itu sudah tanpa sadar, di bawah alam sadarnya itu mengharapkan pelayanan seperti bank. Kalau nggak percaya, coba lihat. Misalnya kita bicara counter handphone, counter provider telepon, itu semua dirancang seperti bank. Karena itu memang udah persepsi orang pelayanan seperti itu. Nah, makanya Pak Gubernur kemarin kan baru rumah fisik nih, rumah fisik kantor seperti bank. Nah, kalau udah seperti bank, orang datang masih tanya, orangnya nggak ada, jadi udah apa loket? Nah, maunya orang kalau duduk ada 5 loket, bukan loket ya, 5 pegawai duduk di depan, 5 harus tahu tupoksi kelurahan. Kalau dia tidak tahu, dia nanya kayak orang bank. Bapak Ibu kira orang bank itu tahu semua? Nggak tahu juga. Kalau dia nggak ngerti, dia tanya sama manajernya. Atau dia telepon, atau dia minta password. Kalau yang ini nggak ngerti, dia minta lagi ke atas. Coba mau ke bank itu tanya. Tapi dia selalu bilang, sebentar ya Pak, sebentar ya. Nanti itu dilayani orang itu. Nah kita ingin tahun ini seperti itu. Sama, tidak tanya. Nah ini baru namanya pelayanan terpadu. Karena buat apa? Kita mungkin punya ratusan kantor. Kantor lurahnya 267 kan Pak? 750-an Pak, kalau makanya kan hampir 500 lah. Hampir 500 kantor. Jadi bayangkan masyarakat DKI mau urusan apa saja itu tersedia di 500 kantor. Nah itu yang tidak pernah dilakukan dari provinsi lain. Provinsi lain itu masih seperti bawa berkas kirim lagi pusat, kita tidak mau. Jadi kita ingin seluruh kantor kita semua sama. Kalau kamu nggak ngerti, ya nanya sama yang ini, sehingga orang P2P segala macam itu cukup duduk di kantor kotanya aja. Orang kita bisa mengurangi pegawai yang banyak. Dan tidak boleh lagi tarik honorer. Itu yang terjadi di Dukcapil. Ini gimana supaya ada tarik honorer? Mana boleh mengangkat honorer lagi? Tidak dapat APBD. Gimana caranya? Ya uang fotokopi, ATK, uang susu tante, sumbang sukarela tambah tekanan itu loh. Uang model itu atau ngembat uang basis, uang PMI. Itu dia membat, ini masih sumbang sekian. Laporkan kalau ada lebih, itu yang diembat. Untuk apa? Untuk gaji mereka. Apa betul itu gaji mereka? Ditanya sama PNS-nya, oh itu pasti non PNS yang minta. Padahal dia dapat berapapun mesti store kepada bos. Itu uang dikumpulkan untuk uang lebaran, untuk uang taktis, macam-macam. Tidak boleh lagi ada. Jadi semua dianggarkan. Jadi honorer itu dikeluarkan saja sudah tes PNS. Nah kita latih seluruh PNS yang ada. Nah lalu bagaimana misalnya orang staf-staf kita di sini yang ingin bisa mendapatkan uang tunjangan kinerja perorangan tadi, dia minta pindah di kelurahan aja nggak apa-apa. Dia pulang lebih dekat dari rumah, mau kerja lebih dekat, peduli apa sama eselon-eselon. PBG kerja di bawah kan, tidak perlu eselon, dapat bawa pulangnya lebih gede. Untuk apa? Kerja lebih nyaman, dekat rumah, masih bisa lihat anak. Ngapain? Nah itu akan mulai terdistribusi. Sehingga nanti kantor-kantor pusat kita tuh hampir nggak kerja. Tanda tangan bagaimana? Ini kan ada yang masih ID. Nanti e-government kita, misalnya saya rapat seperti hari ini, Pak Sekda rapat, atau misalnya kepala Dukcapil mesti tanda tangan akte dicetak, kartu keluarga segala macam. Dia lagi rapat dengan saya. Gimana caranya? Ya masuk ke Androidnya dia, kasih tahu nih. Dirancang itu seperti itu, ada tanda.
ada berkas yang mesti disetujui dari Bapak tanda tangan. Begitu dia masuk setuju, di kantor lurah atau kantor yang mana pun yang 500 kantor itu langsung print keluar tanda tangan si kepala dinas untuk hal-hal yang bisa ditanda langsung. Tidak tahu berkas saya cukup atau tidak tahu kapan saya ke lapangan, tidak tahu kapan ini selesai. Jadi setiap petugas harus bisa jawab. Makanya saya beberapa kali ngambil iklan harus bisa jawab. Tunggu besok Bapak datang lagi ke lapangan jam sekian dengan orang ini nomor telepon sekian. Persis bank. Jadi kalau semua orang biasa dengan bank kan, persis kontennya bank. Bank yang baik contoh itu mungkin Bank Mandiri atau Bank BCA. Jangan Bank DKI sih contohnya. Contoh dulu yang Bank Mandiri, BCA, BRI, KBRI baru mulai. Yang paling bagus tuh BCA saya kira. Dan dulu saya nggak bagus. Saya nasabah niaga. Waktu saya datang ke Bank Niaga, itu satpam yang buka pintu, satpam yang ngambil nomor, satpam yang hapus formulir. Mandiri juga gitu. Misi satpam yang ngajarin misinya salah. Ini saya nggak mau tanya ke kantor yang ngambil, kayak apa satpam? Satpam jelasin ini satpam PP kita bisa itu. Nggak ada rokok di dalam itu. Nggak ada rokok. Kalau rokok potong TKD semua harus. Nah ini mesti tegas kan. Ini saya masih terbuka loh waktu safari Ramadan itu staf ruangan untuk rokok. Bahkan potong TKD. Kita harus tegas itu. Potong TKD itu udah minta di zaman Pak Fajar juga dilakukan. Pergubnya ada. Iya, tapi nggak dilakukan. Laporin dia jelas. Harus berani tegas. Yang rokok di dalam ruangan kerja, di dalam gedung kita, potong. Ini mesti tegas gitu Pak. Ya saya kira e-budgeting, baik soal e-budgeting ini kita tidak ada mundur, tidak ada tunda. Jangan kayak kita lock gitu loh. Tapi nggak usah takut. Dan mulai kasih tahu SKPD kalau Anda punya jagoan apapun, tolong bawa dia ke LKPP, masukkan ke IKT. Saya pun lagi mau dorong Pak supaya perusahaan-perusahaan TBK kerja bangunan atau rumah susun itu per meter persegi berapa ikatalogan saja. Semua ikatalog per meter persegi. Tapi ini Pak, temuan dalam serakan Pak. Ya. Jadi di lapangan itu berebut lahan Pak, antara PU dengan perumahan. Nah, jadi begitu juga ada skenario pembangunan jalan lingkungan, begitu datang begitu kerjain PU. Istri Bang ini saya bingung juga tuh Pak, itu kenapa bisa seperti itu? Enggak bingung sebetulnya. Yang klasifikasinya kalau PU itu di atas kan 3 meter, di bawah 3 meter ya. Jadi harus ada yang ngalah Pak, makanya jadi itu mempengaruhi realisasi. Sekarang gini aja, kita putuskan gitu aja. Kalau PU memang udah rajin, ya kan kita mau bagi PU dengan air. Semua nama jalan PU, semua nama bangunan dinas perumahan sudah. Jadi Nggak usah lagi. Jadi semua trotoar taman aja Pak. Dia nggak usah kasih PU lagi. Tapi dia masih bareng. Waktu PU kerja, dia masih kerja. Dia sampai dia kerja dibongkar lagi gitu baru. Dulu kan dasarnya itu. Kenapa trotoar dikasih ke PU? Supaya serasi dan bagus. Jangan tumbang tindih gitu Pak. Nah, insulin kerjakan sendiri. Kita putusin itu aja Pak. Yang air. Yang ke presiden gitu. Nah, terus satu hal lagi yang perlu kita minta, ini bicara budget, office boy, siapapun yang kerja sama kita, lewat subkontrak pun, lewat pihak ketiga pun, semua sudah rekening KPK. Jadi gaji mereka semua ditransfer. Dia tidak ada lagi sunat menyunat. Itu jahat semua tuh Pak. Lapor ke kita UMP, kirim ke orangnya apa? Waktu saya tekan harus ditekan lagi kasih. Karena batansinya perlu. Kalau nggak penting PU kebersihan. Saya bilang Bapak Uno kemarin. Anda butuh berapa orang sekarang? Dia bilang dia ada 3.500 orang sekarang yang kerja dibayar gaji semua swasta itu. Saya bilang mau nggak saya tambahin 20.000 orang deh. 20.000 orang kerja. Saya bilang saya bayar gaji 2,5 juta bila perlu ada 2 juta. 5M sebulan 20.000 orang, 60M. Anda punya 800M anggaran sampah. Kalau saya punya 20.000 orang itu Pak, setiap jalan saya tentukan jalan sini kilometer sampai sini, ini yang jalan.
handphonenya berapa, rekening banknya berapa. Kalau sampai sini mampu ada sampah, ini kok jewer. Terus kamu kasih tahu dia segini mungut sawit, saya bilang jam sekian mobil sampah akan jemput. Jadi si petugas sudah tahu nih, dia kumpulin sampah-sampah ini dia taruh, jam berapa akan dijemput. Nggak mungkin, nggak bisa. Saya bilang 20.000 orang udah kebanyakan, 10.000 orang udah bisa. Terus kamu hebat gimana caranya? Bayar pemulung, saya udah perintahkan bayar pemulung, Pak. Pemulung itu tuh pasti ngambil barang yang bisa dia jual. Yang tidak dijual dia buang, karena tidak bisa dijual. Nah sekarang kalau yang barang tidak dia bisa jual itu kita kumpulkan, kita gaji dia, mau nggak dia ambil sekalian? Oh. Jadi dia kerja seperti apa yang susah? Jakarta ini buang apapun dipungut orang. Pemulung itu merajalela, di semua titik ada pemulung sekarang di Jakarta. Kenapa tidak mau dipekerjakan? Atau ibu-ibu yang di kampung yang memang nggak ada kerjaan, cuma duduk-duduk, nggak ada kerjaan, suruh cetak beling, cetak apapun dia mau kok. Kalau suruh dia pungut sampah mau nggak? Mau. Dulu saya di Belitung begitu. Belitung tuh banyak pasir, Pak. Saya pakai pensiunan. Jalan sini sampai sini kamu urus. Suruh camat yang ngawasin. Kalau saya lewat ada genangan air, ada pasir tidak bersih di trotoar, saya nggak tahu siapa. Kalau ada almarhum si Bastar, kalau saya lewat kota terus pasti urusan dia. Betul, saya kata, nah saya nggak tahu si Bastar, saya telepon. Lu kenapa nggak buang itu sampah? Saya tahu dia, karena semua ruas jalan jelas. Nah sekarang kenapa tidak mau kasih? Saya curiga sampai kemarin, saya minta sama PU buang sampah, tiap sudin ada 400 nama untuk yang digaji. Saya minta per nama, per address, per handphone, sampai hari ini tidak pernah datang ke meja saya. Inilah nama-nama yang ditilep, manipulasi, nggak ada orang kerja. Nah saya nggak bisa, jadi semua harus menyaksikan seperti itu. Saya mau per nama, jadi kalau tidak sampah nggak sanggup, saya ganti aja, nggak perlu orang sampah di dalam. Itu manajemen anak kecil aja kok. Kenapa maunya kasih pihak ketiga? Minta tanda tangan, mau dia harus pihak ketiga lagi. Nggak ada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga mainnya begitu terus, sama kayak kita, cleaning service kita semuanya. Semua di bawah UMP gajinya. Pada kontrak dengan kita UMP. Kenapa nggak suap kelola saja Pak kalau gitu Pak? Semua pakai rekening bank. Kita tentukan. Semua WC kita bau, termasuk WC Bapeda kalau di luar. Itu harus. WC Bu Yani aja yang bersih. Semua WC kita tuh gak ada yang bersih, bau semua. Karena udah ditungguin, tandain kok. Ruas jalan berapa semua, itu kan main. Nah ini nggak bisa lagi nih Pak. Nanti kita bisa ketahuan tuh ya, sabun habis berapa, ini semua berapa. Bukan kita mau makan pekerjaan swasta dan budgeting. Kalau swasta mau kerja dengan baik, ini adalah cara memaksa swasta untuk ngambil keuntungan yang wajar. Tidak ada permainan. Itu terus kan. Jadi kalau dia macam-macam, kita ambil alih semua. Termasuk sampah. Dulu ingat Pak Eri, PU. Betul-betul dilakukan ancamannya Pak sama saya Pak. Kalau Bapak tidak mau tanda tangan Multi-Years, berarti dia batalkan kan. Sampah akan numpuk semua sungai. Benar-benar dikerjain kita sampai keluar ke Kompas. Lalu saya pakai CSR, itu sampah di Season City, Pakin, betul-betul penuh sampah, nggak bisa gerak, udah kayak bak sampah semua. Minta CSR, kerjakan, keruk itu sungai. Ini udah hampir setahun, nggak ada sampah. Begitu ada keruk itu lancar Pak. Pemulung naik perahu, ngambilin. Cuma sekarang pemulung kan nggak mau diambil, nggak diambil. Dia taruh, bungkusin. Sampai hari ini nggak ada sampah di Pakin. Bapak boleh lihat Pak. Contoh. Season City, Sunter. Kenapa dulu nggak dikerjain, cuma ngomong doang. Manggarai, ngumpuk sampah sampai semua gila-gila berpuluh-puluh tahun. Sampai gorong-gorongnya penuh semua. Saya bilang kirim 2 alat berat, beli aja eskavator, gali terus di situ, nggak mungkin numpuk habis. Ya sampah datang terus Pak. Saya ini orang tambang. Saya ini orang tambang, longsor habis aja saya bisa kerjain. Kok maksud pas sampah nggak bisa? Karena memang tidak dikerjain, cuma duitnya keluar. Duitnya keluar, nggak dikerjain. Sewa alat, saya cek malam-malam.
Saya tanya sama orang sekitar, nggak kerja, alat beratnya nongkrong, nggak pernah turun, jamnya hitung terus. Ya nggak heran supaya Anda semua numpuk habis. Makanya saya cerita ini kenapa? Kita kenapa butuh e-budgeting karena itu. Kayak untuk CCTV saya kontrolnya gampang. Kalau belusukan oke lah. Naik helikopter juga percuma kita kemarin. Apa yang mau dilihat naik helikopter? Pusing aja kepala gua. Pusing kita juga nggak tahu wilayah mana juga nggak ngerti. Udah pusing kita Pak. Tapi memang lebih benar darat. Nah sekarang kita ingin pasukan darat. Nah Android misalnya smart friend. Kita bisa tawar 100.000. Kalau semua petugas sampah itu pegang smart friend sama Satpol PP kita nih Pak, dia bisa laporan keadaan, kita bisa bikin lagi permainan, dan kita bisa tahu siapa. Jadi Pak Gubernur kalau turun, tinggal buka kerja sama smart friend, saya buka dia punya office-nya itu, saya lihat ini siapa, saya tahu ini siapa, ada posisi dia atau tidak, saya bisa telepon dia sampai posisi dia. Jadi kalau saya pakai peluru kendali itu saya bisa bunuh mereka satu persatu semua, karena tahu persis titiknya semua. Kalau dilihat semua dia pegang gimana. Jadi itu apa yang susah? Ngurus Jakarta hanya 667 kilometer persegi. Apa yang susah? Kita masuk Pulau Seribu lagi, kalau kurangin darat nggak segitu kan? 11.000 kalau Pulau Seribu 11.100 km. Daratnya kan kalau lebih kan? Iya, yang ini ada daratnya. Kalau soal Pulau Seribu. Apa yang susah? Ya, laut 11.000. Tapi di semua gedung pasang CCTV Pak. Semua gedung ide Bapak harus dilakukan Pak. Pasang lampu yang warna-warni kayak Monas itu Pak. Nikmati Jakarta gitu. Hanya Transjakarta yang boleh lewat. Hanya Transjakarta yang lewat. Mulai besok kita nyepeda Pak dari rumah Pak. Itu Bapak aja. Jadi saya pikir ya, kalau tadi kalau yang jalur utama ya, kalau sudah ada bus tingkat gratis, ada Transjakarta, kita bisa tuh stop itu jalan, nggak boleh orang lewat, hanya sepeda yang boleh lewat. Jadi semua mobil bisa kita bikin ada beberapa hari, sehari sekali ada apa, ya ada padat, ya ada kosong. Jumat tidak boleh mobil lewat, semua harus lewat naik bus atau yang bus tingkat. Jadi mobil udah pasti di kurung tertentu, kecuali sepeda. Jadi kita harus ke Eropa kan, Sudirman semua sepeda, kalau motor bahaya. Saya sih nggak berani naik sepeda pamat motor, dia ada kota kan, Pachinko gitu banyak. Kebut-kebutan lagi. Nah, jadi saya kira e-budgeting Bapak teruskan. Teknisnya seperti apa? Ini mau presentasi dulu ya? Sedikit. Ya, saya silakan. Jadi untuk merefresh kami sampaikan bahwa di dalam penyusunan APBD itu kita punya satu kelompok perencanaan, satu kelompok lagi penganggaran. Jadi itu ada dua kelompok yang dijadikan satu sehingga itu menjadi mekanisme APBD. Kita juga mempunyai dua sistem. Yang pertama adalah sistem informasi perencanaan. Ini dikelola oleh Bapeda, dan satu lagi sistem informasi keuangan daerah atau SIPKD yang dikelola oleh BPKD. Jadi ini dua sistem sudah berjalan dengan baik, dan sistem ini sangat mendukung sekali di dalam kita melakukan proses maupun pada pengawasan. Begitu juga mungkin di BPKD. Nah kemudian di dalam penyusunan APBD ini sudah ada satu landasan yang diacu oleh Pemprov DKI, yaitu bukan bisa disampaikan bahwa ini adalah informasi e-budgeting. Jadi sebetulnya dua sistem ini yang dikonek dengan penyempurnaan penyesuaian, jadi kita kenal sebagai e-budgeting. Dan sekarang rasanya di 2014 semua sudah harus mengacu kebijakan ini. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaannya, di dalam memproses ini semua ada ketentuan yang mendasari yang selama ini berjalan adalah Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, kemudian Perda Nomor 10 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perda 14
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, kemudian Pergub nomor 1024 tahun 2013 tentang pembentukan TAPD dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Kesimpulan dari proses ataupun ketentuan ini di dalam proses anggaran adalah tugas perencanaan yang dikelola oleh Bapeda adalah RKPD dan KUAPPA yang dikelola oleh BPKD terkait dengan rancangan APBD. Dengan demikian, untuk pelaksanaan Budirna yang tadi kami sampaikan, pelaksanaan penyusunan APBD melalui e-budgeting akan diterapkan pada penyusunan APBD 2014 yang tidak bisa ditunda lagi, tentunya harus mengacu pada ketentuan yang ada. Dan sambil menunggu terbitnya Raperda tentang struktur organisasi baru yang saat ini sedang dalam pembahasan, jadi kami mengusulkan dalam jangka pendek itu Pak tetap mengacu pada ketentuan yang ada, pembagian tugas tadi. Dan kemudian untuk jangka panjang, apabila penyempurnaan dan pengembangan e-budgeting sudah lengkap, rasanya perlu diterbitkan pergub yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan data serta informasi dalam sistem informasi dan kelembagaan sesuai dengan amanat Perda nomor 14 tahun 2011. Jadi intinya demikian Pak Wagub. Kenapa Bapeda belum mau terima login itu dari Bapak tadi maaf ya, udah ya Pak? Benar. Maksudnya ini cerita dari Surabaya, saya mau tahu seperti apa. Kenapa gini Pak? Sudah Pak, kami sudah ke Bapeda 3 kali. Ibu sekalian, sebenarnya ini masalah ini Pak, persepsi terhadap pembagian kewenangan dalam hal TAPD, dalam hal TAPD. Nah, menurut kami itu pembagiannya tidak berdasarkan sequence waktu, tetapi berdasarkan materi, berdasarkan materi. Bukan berarti kemudian ini merubah ketentuan yang di atasnya. Kalau ketentuannya di atasnya sudah kami pelajari, itu tidak ada yang dilanggar. Ya, ada yang dilanggar. Cuman memang kami baru tahu kalau di DKI itu kewenangan itu kemudian diterjemahkan menjadi sequence waktu, Pak. Ketika kemudian rancangan RKA dari usulan yang dimasukkan di SIP itu selesai, maka tugas Bapeda selesai. Nah, kalau versi kami Pak, karena di kami itu tidak pernah membuat sistem yang putus-putus begitu, harus terus nyambung, maka di kami menerapkannya kewenangan itu adalah kewenangan materi. Jadi materi untuk urusan program, kegiatan, dan pagu anggaran sampai per kegiatan pagunya itu ada di Bapeda. Kapanpun itu Pak, pada saat proses apapun itu tetap kewenangannya kembali kepada Bapeda. Sehingga itu bisa secara material bisa dipertanggungjawabkan kalau kami menerjemahkannya kepada sistem login. Jadi kalau itu berubah, maka hanya bisa berubah melalui login itu. Tetapi kalau kita mengikuti pola yang lama di DKI, maka login itu hanya berlaku pada sampai penyampaian draft kepada Dewan. Sekarang ini, Ya. saya putuskan aja, kita mau ikut yang model Bapak. Jadi sekarang yang itu BPKD, kita mau ikutin sistem ini. Jadi Bapak harus ikut. Karena ini sistem udah teruji, mereka dipakai seluruh Indonesia. Ya nggak ada kan sistem DKI lagi, kita mau ikut yang versi ini, itu aja. Kalau pergubnya TPRD ada masalah, kita perbaiki segera. Siapa yang merancang pergubnya nanti? Untuk tim anggaran itu loh, TAPD ya? Ya, itu harus diubah. Karena itu yang membuat sistemnya beda. Kalau pergub berubah aja. Ya terus, nggak tahu nih,
Kalau ada masalah silakan debat. Tapi kalau tidak ada debat, kita mau ikut seperti itu karena itu udah teruji. Surabaya udah lakukan. Nah ini kan jadi model seluruh Indonesia. Masa DKI mau aneh-aneh sendiri? Dan kalau ikutin yang model itu juga nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, bukan dibajetin namanya. Roba-roba semuanya nggak bisa. Makanya sekarang Lopin harus diterima Bapak, nggak boleh ditolak. Sebenarnya apa yang ada di sistem ini itu based on ketentuan kewenangan Pak, sudah jelas. Cuman menerjemahkan kewenangan based on waktu itu saya ketemunya di DKI Pak, di beberapa daerah seperti di Kutai, kemudian di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur juga. Kalau toh ada perubahan urusan, perubahan program, perubahan kegiatan, sampai perubahan pagu, kapanpun itu kembali ke Bapeda, tidak bisa diubah oleh siapapun. Sampai pagu rincian kegiatan. Rincian kegiatan tidak Pak. Rincian kegiatan itu diperoleh pada saat awal usulan itu sudah menggunakan komponen-komponen. Jadi mulai pagu dari program sampai ke pagu kegiatan itu berarti bagian dari perencanaan. Betul. Saya kira satu dari situ, nah itu yang mungkin kita perlu diskusikan. Kalau bagian perencanaan, jawabannya saya kira sudah jelas. Tapi bagian perencanaan, saya mau izin. Di dalam pengelolaan keuangan negara itu, dikenal ada beberapa komunikasi. Ini Pak, bagi saya sistem apapun itu kita bisa berdebat. Semua ada plus minus. Saya hanya mau bicara, saya gampang mengkontrol ini uang. Tidak ada lagi tiba-tiba anggaran atau yang tiba-tiba singgungan muncul dan tidak ada orang bisa mengubah seenaknya. Itu aja. Kalau soal nanti peraturan, karena semua juga benar. Nah yang penting tujuannya, kalau tujuannya mengontrol uang semua tidak tercapai, jujur aja seorang lagi Pak Sekda, Inspektorat atau siapapun dari kita, apakah bisa mengkontrol seluruh uang di DKI? Tidak bisa. Malah sama-sama beli barang aja kita bisa kontrol. Orang yang sama beli barang yang sama, mubazir, kita tidak bisa kontrol karena terlalu besar. Tapi dengan sistem ini, perusahaan multinasional pun bisa mengkontrol semua cabangnya karena sistem. Nah makanya kita butuh sistem ini karena DKI ini, bayangkan kalau kita keluar 100 triliun sekarang itu foya-foya semua, sampah 800 miliar, sampah masih di mana-mana, alasan nggak jelas, kita nggak bisa kontrol masalahnya. Pendidikan lebih gila lagi nih, pendidikan itu karena kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu siapa yang kerjain, nggak bisa langsung buka komputer langsung panggil inspektorat, seminggu juga belum datang hasilnya, belum di disposisi. Kalau ini betul-betul kita langsung semua di screen, kita tahu persis. Kelemahannya apa kalau ngomong sistem ini? DPRD aja marah-marah sama kita. Saya udah bilang ngajak berantem, tahun ini tidak ada anggaran pun nggak apa-apa, yang penting patokannya ikut di budgeting. Kalau dia nggak mau sahkan anggaran, nggak usah sahkan sepanjang tahun 2014. Betul Pak? Saya bilang Pak Jokowi, kalau kayak betul dia nggak mau sahkan, benar-benar mesti pindah ke Merdeka Utara. Karena jaksa, polisi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dirjen pajak, semua di tangan presiden. Tangkapin semua, periksa hartanya semua. Jenderal bintang 2 semua tangan presiden. Nggak usah dibahas 2014. Tunggu sampai Oktober siapa jadi presiden. Semua tidak mau bahas, angkatin DPRD semua. Periksa hartanya, periksa dia punya keluarga, sekolah di mana, uangnya di mana. Aku udah pikir gitu aja Pak. Aku udah bapak gubernur, periksa semua. Angkatin dengan alasan pajak. Pajak mesti denda berapa kali. Kamu gelatin pajak, pencucian uang, semua, tuntut semua. Betul. Itu dari semua kita kejar. Saya bilang presiden Indonesia itu paling berkuasa. Nggak ada yang lebih berkuasa daripada presiden Indonesia. Satu orang. Anggota DPR ini juga nggak usah takut, periksa semua. Lu mau investment kalau dibeli rakyat, nggak bisa. Nggak bisa ada investment seenaknya, masih proses waktu. Angkapin. Mau revolusi aja tentara semua bintang 2 di tangan presiden kok. Tentukan semua. Jadi ini nggak ada mundur ini. Ini kamu nggak bisa kontrol. Ini kelemahan kita tarik ulur di dalam itu Bu.
Nggak usah takut Bapak dan saya bilang, nggak usah. Gaji semua jalan kok, tunjangan semua jalan. Semua jalan kita. Punya dia tidak boleh jalan kok ya. Tidak boleh jalan, tidak boleh gajian sama DPRD, tidak bisa jalan-jalan semua. Tidak bisa rapat, tidak ada anggaran untuk mereka. Colek semua. Aku udah sementara komprehensif pers di Jawa. Hanya berantem aja Pak. Jadi kita kasih tahu DPRD sepanjang tahun 2014 tidak dibahas pun, tidak mau ketok palu pun APBD, tidak masalah. Kita panggil ke pulau-pulau itu Pak, nego Pak. Badan itu masih pikirkan itu. Kita bereskan jalan kita semua. Kita bereskan aja. Ajak ibu. Ujung-ujung gaji kan. Nah pelayanan harus Bapak jamin Pak. Saya mau 500 cabang kantor 520. Nah cabang kantor itu semua seperti bank. Jadi bayangkan kita tiba-tiba seperti bank yang punya kantor cabang 520-an di seluruh DKI. Apa itu tidak dahsyat untuk ngurusin semua urusan? Semua kita urus. Akte macam-macam kita urusin. Kayak cabut, bila perlu sampai tanah pun kita urus. Tadi saya jaga, tadi kita mesti debat lagi Pak. Ini penting Pak. Jadi kita nggak ada mundur. Bu Yani Bapeda tidak ada nego lagi dengan orang-orang DPRD, tidak ada nego. Sesuai kemarin Pak Sekda udah nggak ada nego. Sampai kepada mereka nggak usah bahas. Aja berantem. Jadi dinas-dinas nggak usah diperas-peras lagi macam-macam. Mintain naikin. Kenapa? Ini jadi kesulitan sekarang Pak. Pak Inspektor, gara-gara e-budgeting semua jadi e-katalog lagi. Udah langsung. Mungkin itu langsung udah sedikit tidak ikutin peraturan. Kalau ikut Pak, semua ikut. Cuma di dalam proses ini ada pembagian tugas yang menurut persepsi kami tadi mungkin dari Pak Jaga mungkin nggak sesuai dengan persepsi yang dianggap selama ini. Itu menurut kami proses itu ada dua yang dilakukan Bapeda dan BPKD. Nah, pengertian proses yang kami bangun ini sebetulnya bukan mendadak karena e-budgeting, tapi adalah pengertian yang berjalan selama ini bertahun-tahun. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya bahkan Bapeda itu sudah tidak terlibat lagi, harusnya menurut ketentuan tidak terlibat lagi di dalam proses. Enggak ini Bu. Gitu, Pak. Kalau peraturannya kita ubah. Kita mau yang sistem itu semua dalam jadi satu dokumen maksudnya kalau jadi satu dokumen. Jadi Pak kami mendukung, tapi kami mohon landasan atau semacam itu Pak. Karena Pak kalau KPK turun Pak itu di periksa ketentuan ya ini. Betul. Jadi kami supaya BPK kan saya panggil mereka bereskan. Kenapa Surabaya udah jalan sekian lama tidak masalah. Justru kalau saya panggil orang IT saya sudah tahu pasti berdebat. Saya punya banyak orang IT bisa bikin ini. Swasta lebih canggih kok bikin MNC. Multinational company lebih pusing Pak seluruh dunia Pak. Kalau pakai Microsoft segala macam Pak. Kalau saya pakai mereka bikin, pasti Bapak itu akan ngomong seperti tadi. BPK, KPK, BPKB. Wah saya nggak bisa berdebat. Makanya saya minta Surabaya. Saya udah ngomong sama Pak Bambang Deha. Kenapa? Kalau udah Surabaya, udah jalan bertahun-tahun, tidak ada diperdebatkan, nyontek pergubnya apa? Dia perwako, perwali itu perwali itu ikutin aja. Sebenarnya ketentuannya juga sudah ada Pak. Jadi pada Perda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah nomor 14 ada di pasal 117 ayat 4 berbunyi peran dan fungsi kepala Bapeda dalam tim mempersiapkan rancangan awal KUA PPAS, mempersiapkan plafon anggaran program dan kegiatan prioritas SKPD dan KUA PPAS dan mengevaluasi konsistensi program kegiatan prioritas. Jadi sudah jelas Pak di sini untuk program plafon anggaran program dan kegiatan adalah ranah dari Bapeda. Kemudian peran dan fungsi kepala BPKD mempersiapkan rancangan kebijakan keuangan daerah dan indikasi pendanaan. Kemudian mempersiapkan perhitungan BPAS dan estimasi belanja tidak langsung
dalam dokumen PPAS. Kemudian menyusun dan mengevaluasi analisis standar belanja dan standar satuan harga yang digunakan dalam RKS KPD UKPD dan melakukan konsolidasi dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD. Jadi dalam hal ini untuk perhitungan PPAS yang disiapkan kepala BPKD hanyalah untuk belanja tidak langsung. Jadi yang lain memang ranahnya Bapeda. Jelas Pak pada pasal. Kalau tanya di Surabaya tuan rumahnya siapa ibadah ini? Sistem ini. Kalau di Surabaya itu tuan rumahnya itu TAPD Pak. TAPD kan? TAPD. TAPD ya berarti masih otomatis sudah official Bapeda. Ya. Sekda. Oh, jadi jadi maksudnya pengelolaan cara manajer tanggung jawab ada pada TPAD. Ya kan? Tetapi secara operasional ya secara fisik ada di Bapeda atau di PKD. Di Sekda. Sekda diwakili di sana itu bidang program. Enggak, tapi artinya kan sudah ketemu satu kesimpulan. Kita butuh siapa yang tuan rumah bertanggung jawab. Kalau sana TPAD ya kita bikin TPAD, kita bikin pergubnya. Itu loh beliau. Ya kan? Betul kan? Ya. Jelas Ya, Bapeda sama BPKD. Nah, ini satu kesatuan. Yang dimaksud tuan rumah tadi itu Pak, tuan rumah tadi itu tempat nyimpan server aja. Ya. Tetapi kewenangannya sudah tidak bisa lagi dirubah-rubah sesuai loginnya. Itu. Jadi kuncinya ada di login itu. Gitu Pak. Servernya kamu tahu di mana? BPKD. Sekarang servernya di BPKD Pak. Orang itu ada di mana-mana nggak masalah kok. Yang penting ada punya login. Masalahnya Bapeda itu tidak pernah nggak menerima login. Itu aku bingung. Berarti ya loginnya ada di Katanya BPKD. Iya Pak. Bisa double. Dijelaskan nggak Mas? Ada nggak waktu masuknya? Jadi begini, sesuai kewenangan tadi yang kita bahas di depan, untuk merubah, jadi seperti disampaikan Pak Bagu tadi itu, tidak semua orang bisa merubah sistem ini. Nah, untuk yang bisa merubah kegiatan, merubah pagu, merubah urusan, merubah program, itu Bapeda yang bisa. Nah itu loginnya masih belum diterima. Nggak mau terima Bapeda. Nggak mau terima. Ya. Nggak mau terima. Jujur aja saya merasa Bapeda itu menghambat di budgeting jujur aja. Coba kita klarifikasi. Yang saya aja nggak bisa rubah loh. Saya hanya bisa menguji, nggak bisa rubah. Saya punya paspor tuh nggak bisa rubah sama sekali, hanya bisa mengunci. Boleh kami dengan operasional daripada penyusunan APBD. Jadi terkait dengan e-budgeting itu kami tidak masalah. Artinya segala sesuatu kami mengikuti e-budgeting. Cuman memang selama ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda bahwa untuk yang saat ini karena memang ketentuannya, ketentuan itu bukan hanya dari peraturan gubernur, tapi dari mulai undang-undang. Bahwa kalau tadi disampaikan oleh Pak Gaga bahwa kalau di daerah-daerah lain itu tidak ada perbedaan, tapi sebetulnya proses penganggaran dan proses perencanaan itu diatur oleh undang-undang. Jadi proses penganggaran itu diatur, perencanaan itu diatur oleh Undang-Undang 25 tentang perencanaan nasional, kemudian penganggaran 17. Nah untuk terkait dengan login itu sebetulnya adalah input data, Pak. Input data untuk APBD setelah APBD itu diterima dari DPRD. Itu selama ini karena menyangkut penyusunan APBD yang merupakan proses penganggaran, selama ini dilakukan oleh BPKD, input data itu. Nah sekarang login itu akan diserahkan ke Bapeda untuk Bapeda melakukan input data APBD. Jadi sebetulnya bukan terkait dengan apa. Nanti dijelaskan aja. Kalau tafsir Bapak seperti itu, saya bisa katakan kota Surabaya melanggar undang-undang tangkap begitu. Betul nggak? Kalau teorinya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang di awal, kenapa saya ngotot Surabaya? Sampai orang tim saya bilang, Bapak tak malu pakai Surabaya. Karena Jakarta dari Surabaya. Ini saya orang politik kan. Saya bilang enggak. Kenapa? Saya mau antisipasi ini. Kalau saya pakai orang IT dijawab seperti ini, saya langsung bingung.
kenapa saya ngotot mau pakai Surabaya? Kalau ikutin teori tadi, berarti Surabaya melanggar undang-undang. Sederhana kan? Kenapa Surabaya dipuji-puji dari kementerian, dari pusat untuk jadi model? Jakarta yang tertinggal, berarti tidak melanggar undang-undang. Berapa harus jelasin itu? Saya udah pusing dengan undang-undang. Mungkin sebelumnya Pak, jadi untuk supaya tidak berpanjangan. Memang saat ini sistem perencanaan belum seluruhnya masuk ke investing. Jadi memang kita potong. Dari Musrembang dan sistem perencanaan belum masuk karena waktu itu kita terkendala waktu. Jadi apa yang disebut tadi sudah dikerjakan oleh Bapeda itu adalah di sistem perencanaan, belum login e-budgeting. Pada beberapa waktu yang lalu kita mengundang Bapeda untuk bisa menyerahkan login, karena itu adalah kewenangan Bapeda di sistem perencanaan untuk mengubah masukan-masukan dan plafon anggaran. Namun belum bersedia menerima. Dan kemudian saya koordinasikan juga dengan Ibu Kepala Bapeda juga belum bisa menerima. Jadi yang login dimaksud ini adalah login e-budgeting yang bisa merubah ketika APBD itu sudah ada di dalam RKA, karena nantinya dia akan kembali ke Bapeda untuk dirubah ketika ada perubahan, katakanlah kembalian dari Dewan. Karena apa? Karena mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu di BPKP memaparkan bahwa ada dana siluman. Setelah kita teliti, apa yang disebut dana siluman itu adalah dana-dana yang muncul di luar sistem informasi perencanaan. Jadi seluruh perubahan memang seyogianya melewati perencanaan, dan memang alurnya seperti itu. Ketika ada barang tidak melalui sistem perencanaan, makanya disebut dana siluman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oh, jauh-jauh masih persepsi itu beda tuh. Saya dari lembaga juga ada, kalau dari hukum ada biro hukum. Terima kasih Pak. Singkat saya kira sebenarnya sederhana ini, ada perbedaan persepsi yang mana yang dimaksud dengan perencanaan yang masuk untuk penganggaran. Saya kira gitu. Yes, gitu. Jadi logik itu adalah menurut terjemahan dari ada input rincian APBD setelah persetujuan dari DPRD. Yang selama ini Bapeda memang hanya melakukan sampai dengan DPRD. Setelah itu dari pagu-pagu gitu, baru inputnya dimasukkan oleh BPKD selama ini. Masalah begitu. Di Surabaya itu ada namanya bina program. Di kita tidak ada itu, tidak ada. Itu seluruh namanya bina gram itu sudah diambil Bapeda. Kalau DKI seperti itu Mas. Nah sekarang di kita juga tidak lagi biro keuangan, sudah diambil seluruhnya oleh BPKD. Nah maka dalam undang-undang ini memang berbeda Pak. Perbedaannya memang pada Undang-Undang 25 tahun 2004 itu pada pasal 8 memang Bapeda itu hanya punya 4 tugas. Dia penyusun perencanaan, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana, apa begitu. Cuman pada implementasinya di kita, undang-undang perda yang baru itu sampai kepada penganggaran Pak, masuk di penganggaran. Undang perda tentang perencanaan masuk tentang perencanaan itu yang tidak sinkron. Nah waktu itu saya pernah kemukakan mungkin ini perintah dari Pak Gubernur, silakan aja. Sehingga, nah dengan demikian sementara dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 itu pada pasal 10 ayat 20B dikatakan yang menyusun RAPBD dan perubahan RAPBD adalah BPKD, SKPKD namanya, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Nah, tapi sesungguhnya pada PP 58 tahun 2005 disebutkan bahwa Sekda adalah koordinator perencanaan, koordinator pengelolaan keuangan daerah. Saya kira benar, menjadi benar itu. Jadi Surabaya memanfaatkan PP 58 bahwa Sekda adalah koordinator perencanaan dan koordinator pengelolaan keuangan. Itulah diangkat menjadi tim TPAD. Nah, servernya ada di Sekda, tetapi operasionalnya masuk di Bapeda, logiknya gitu ya. Nah, mewakili Pak Sekda ada sekarang BPKD. Nanti servernya akan di situ. Saya kira udah benar ini. Ini ada perbedaan persepsi memang. Nah, kalau begitu mungkin dalam teknisnya supaya kita persepsi apakah pertanyaan terakhir ini? Terakhir, benar apakah perencanaan sampai kepada pagu rincian kegiatan itu aja? Kalau itu sampai otomatis Bapeda harus membuka logik itu. Nah, pergub itu diperbaiki. Saya kira gitu terus. Nah, dalam rangka apa Bapeda melakukan itu? Tetap dalam kerangka TPAD, bukan sebagai Bapeda asli. Salah.
Ya TAPD itu tim oh ya TAPD. Saya kira gitu. Tapi terus terang jangan sebagai Bapeda mandiri. Kalau dia Bapeda mandiri menjadi salah, harus bergabung tetap pada TAPD. Kalau dokumen pertinggalan jadi Bapeda pegang dokumen pertinggal secara SKPD apa? Terakhir sampai dengan hasil dari Kan ada mutasi data nih, ada mutasi data dari Bapeda ke sampai dengan Bapeda atau Pemprov DKI Gubernur menyampaikan kepada Dewan mutasi data aja Pak. Sampai situ Pak. Selama ini, jadi Pak Wagub prinsipnya kami menerima Kan gini deh. apapun. Maksud Tapi saya gini, peraturan itu yang penting sekali kita sepakat dulu pertama bahwa yang dilakukan dari Surabaya tidak salah kan, tidak jadi temuan, malah dapat pujian. Berarti itu jadi presiden hukum. Kalau tidak kita bisa berdebat, orang hukum bisa berdebat panjang. Itu kenapa alasan saya minta yang Surabaya datang. Bukan soal IT-nya saja nih. Ini bicara soal perdebatan seperti ini. Bisa bayangin kalau Bapak datang dari Surabaya Pak, pakai IT yang terkenal di seluruh dunia, langsung mentah bubaran kita. Karena kita akan berdebat di soal menafsirkan hukum, panggil BPKP lagi, panggil KPK, panggil pusing saya. Tapi hari ini kita sudah diputuskan, Surabaya sudah dipuji-puji jadi model, berarti presiden hukum sudah ada. Dia nggak ada alasan menafsirkan hukum itu tidak pakai model Surabaya. Nah, nanti kan tinggal pergub TAPD itu ya, TAPD ya, nah, tim anggaran itu pemerintah daerah. Nah, TAPD masalah kan, itu langsung diperbaiki. Sistem kerja udah, berarti jalan. Ya, nanti soal angka satuan itu nanti gampang. Kita mau gampang kontrol. Silakan Bapak bicara teknis ya, saya tinggal aja ya. Ada itu juga. Jadi untuk e-budget yang ini supaya bagus, selain merubah tadi berebut tentang dua hal itu, saya kira dua hal ya. SIMKEU dengan TAPD, SIP, SIP terus SIMKEU sama TAPD. Kalau langsung e-budgetnya dipakai langsung SIP-nya diganti bisa nggak? SIP-nya kan udah Nggak dibuang langsung dipakai e-budget bisa nggak? Itu bisa nggak sinkronkan? Kan masih yang hasil 2013, jadi itu masih ke dalam. 2016 baru sampai Pak Inspektur ketika dari Dewan, Bapeda tidak bisa merubah gitu. Ketika ada perubahan paku dari Dewan, Bapeda tidak bisa bergerak karena kan loginnya belum diterima dari itu saja. Tapi ke depan dua itu kan bisa gabung kan? Ya, Jadi coba Iya kan kita potong dari tengah nih Pak. supaya apa aja. Yang kedua, yang perlu ketiga adalah memang kita tiap tahun harus membuat SPU. Dan nanti ada usul gubernur tentang SPU supaya Bapeda bisa memandu sampai akhir. Kalau di Kementerian Keuangan selalu ada SPU, Satuan Biaya Umum mendahului perencanaan. Yes, kan kita belum teratur. Saya kira itu perlu ke depan supaya Bapeda benar-benar bisa mau merasakan Pak budgeting saya. Saya kira itu Pak, tiga hal itu kita kerjakan selesai. Perbaikan produknya langsung aja dibimbing Bapeda kan, sama BPAD ya. Langsung bisa kan? Hari ini ya? Langsung aja nih. Saya nggak sama Pak Ram aja udah. Tim BPAD itu BPAD. Parah aja dulu, Bu. Itu udah parah. Nanti di sini ganti aja, udah dengan nama-nama aja kok. Beberapa ketentuan dengan Ini jalan perlu tentang TAPD Jangan dibilang Farisi yang di Taurat. Salomo aja bisa nyari celah hukum firman Tuhan menurut. Masa cari celah itu? Tahun ini juga proyek bentar lagi batasi lagi 50 juta.
Tukang kue juga punya juga. Tukang kue juga punya. Yang jualan juga punya. 50 juta kan gede kan. Saya mau pada 10 juta sebetulnya. $1.000. Bang Dan 50 juta ya. Semua pakai transfer, semua transfer. Nggak boleh duit tidak. Pakai cash 20 juta dilarang. Siluman itu Ini kan hanya persoalan DPRD. saya menolak. Jadi seolah-olah bahwa dia bersih, padahal Makanya saya bilang tadi kan masa kampanye. Bu, makanya saya bilang kita eksekutif itu selalu jadi korban DPRD kalau sampai ada apa-apa. Karena mereka maunya semua tidak tertulis, tidak ada surat, tidak apa-apa, tidak ada dokumen, cuma suruh kita masuk-masukin. Nah dengan cara ini dia bisa, karena Bapak Ibu itu enak. Bukan kami tidak mau bantu Pak, sistemnya tidak bisa. Nah paling siap Bapak. Kalau gitu kita nggak usah bahas. Makanya saya bilang jawabnya pun udah jelas. Wagub sudah bilang nggak usah dibahas saja sampai akhir 2014 sampai ada pelantikan presiden baru. Selesai. Gak usah bahas Pak. Jadi kalau mungkin kalau nggak dibahas, itu ya langsung ke sana gitu. Oh iya. Makanya maksud saya justru jangan dibahas. Tegasin aja. Anda nggak mau. Jadi kita kira apa? Ini kan nggak boleh reset. Anda nggak tahu lalu kan Bu. Kalau cuma nggak mau tanda, nggak usah bahas ya. Betul itu sama Pak Fajar. Ini ya. Ada banyak kalau itu kan. Kamu harus pecat sudah. Kamu pecat aja sudah. Kamu lagi 2 lagi sudah. Tidak, kadang-kadang kita tak perlu sopan santun toh. Kita kadang-kadang juga tidak mengerti sopan santun. Pak, jadi mungkin mohon maaf Pak, laporan ini mungkin mengulang yang kami sampaikan di dalam itu. Jadi RAPBD yang kami sampaikan kepada Dewan itu ternyata ada perubahan setelah mereka membahas dengan strategi Dan meledak kan? sampai 10 triliun. Nah setelah kami pelajari ada memang perubahan yang bagus itu mereka mengutamakan pembangunan jalan-jalan seluruh Pak, mungkin konstituennya mereka ya Pak ya. Saya kasih tahu mereka itu pakai ini katalog itu. Sampai 3 saluran diperbaiki. Seluruh Jakarta. Nah kemudian tapi ada juga yang diambil untuk pembelian tanah. Nah, kita minta bahwa yang dirubah itu tolong dikembalikan sejumlah hampir 3 triliun karena menyangkut komitmen Pemprov DKI kepada pemerintah pusat dan juga unggulan pimpinan yang harus masuk di 2014. Posisinya di situ Pak, kami dijanjikan bahwa dalam minggu ini akan ada pembahasan lanjutan per komisi dengan di kita asisten, komisi dan asisten. Jadi dengan demikian Pak, kami mohon apakah itu kita bisa lakukan dalam minggu ini. Setelah kita lakukan itu tapi ternyata tidak ada kesepakatan, baru kita dari waktu Pak. Mohon izin. Ya. Gempa-gempa unit SKPD banyak berubah nggak? Banyak berubah, terutama masuk ke pendidikan dan dinas pendidikan, dinas kebakaran, dan dinas pariwisata. Jadi sampai ke apa itu ya? Nah. Termasuk itu yang stadion yang nggak mau dikasih. Oh iya. Stadion Aku udah tahu. Jadi gimana Pak kalau gitu? Dia nggak mau hias kan? Nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih Pak. Udah, dia nggak mau ngasih. Udah biarin aja. Nanti kita pakai swasta deal, Ancol. Saya udah bilang dari awal, lo bangun pikir mesti bisa dapat ini. Soal Ancol yang bangun mau kok. Jatuh mau bangun. Bangunkan satu stadion, termasuk di Rio. Kita mau Jakarta gampang, mau minta duit kontrak yang dikasih kok bener lagi itu. Begitu selesai bayar. Iya. Bisa disumbangkan oleh. Disumbangkan, tempel. Dulu begitu, bareng sama kasih karpet merah aja nyumbang, dipijit-pijitin merah. Ya saya kira itu ya cukup ya.
jadi tinggal diberes saja. Nah kalau soal anggaran siap-siap saja. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia APBD ibu kota provinsi tidak dibahas di DPRD. Jadi selalu ngomong di pers itu kita yang tidak beres. Kurang koordinasi apa? Boleh aja, kok usah bahas, teman-teman. Bukannya pastikan mereka tidak gajian sampai dia selesai. Nggak gajian, nggak apa-apa semua, nggak bisa sediakan apapun mereka. Dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa balik, semua ada duit dulu. Nggak ada rapat konsumsi semua nggak ada. Bayar sendiri Pak. Iya, mantap itu. Soalnya harga mobil udah naik Pak. Range Rover itu pas terang jadi korban tidak biayain. Ya terima kasih Bapak Ibu. Awal tahun yang baik. Nah, ini artinya awal tahun yang baik 2014. Kita sudah berani DKI menghadapi DPRD yang macam-macam. Terima kasih Pak. Senang aku Pak. Semangat baru. Banjir udah jelas. Kita harap yang udah dikerjakan dari PU Pusat, sodetan dari Ciliwung ke kanal banjir timur itu jalan. Tapi itu hanya 61 gorong-gorongnya hanya 30 kubik per detik, 2 berarti 60. Nah kita lagi mau anggarkan lagi untuk membuat box culvert itu gorong-gorong kotak gitu ya, 5 kali 6 meter, lebar 5 dalam 6 meter, itu sepanjang Casablanca. Kita manfaatkan nanti trotoar-trotoarnya itu kita bikin itu, kita tutup lagi. Dengan data tambahan itu kita bisa pindahkan dari Sungai Ciliwung ke kanal banjir timur itu 200 kubik per detik. Nah terus Cisadane kan sekarang Tangerang kekurangan bahan baku air nih. Dia mau jual DKI juga mulai dibatasi karena mereka Tangerang kan berkembang terus ini. Nah kita juga mau membuat sodetan sepanjang kira-kira 2.900 meter. Itu kita yang biayain atau pusat mau atau kita. Kajiannya sudah ada, tapi lewatin penduduk. Kita tidak mau lewatin penduduk, kalau repot mengganti rugi. Kita mau lebih ke hulu, walaupun resiko lebih panjang 2000 meter. Sodetan dari Katulampa, dari Ciliwung ini ke Cisadane. Untuk 62 kawasan banjir. Ya, kalau itu diatasi, berarti ancaman dari selatan ini yang paling bahaya kan Ciliwung. Nah, tinggal sekarang yang bagian tengah, kita juga lagi membuat sumur-sumur resapan untuk daerah aliran sungai. Pesanggerahan itu kan total semua hampir Jakarta. Nah kita kemarin udah rapat, kita udah tentukan mana sumur-sumur resapannya seperti apa. Terus di utara kita mau membeli tanah perumahan Pantai Indah Kapuk. Kebetulan yang dia mau udah dicadangkan untuk membuat rukan rumah kantor. Itu ada 42 hektar. Nah itu kalau dibuat waduk kita harus beli. Kita buat waduk. Kali Angke yang sudah pasang pompa, nggak mungkin pompa begitu besar kan. Nah kalau sebelah kirinya ada waduk, maka banjir di Danmogot, Grogol semua Jelambar selesai. Nah tinggal yang Kapuk Kamal. Nah kita juga mau kerjasama dengan dinas Kementerian Kelautan Perikanan. Dia ada 200 hektar lebih lahan-lahan tambak itu. Nah kita mau 90 hektar dibuat waduk juga. Kalau dibuat waduk dibuat tertutup, maka sebelah sisi ini selesai. Nah tinggal kita mau bereskan Muara Baru nih. Muara Baru udah ancamannya mengerikan. Sebenarnya Muara Baru kalau tembok yang begitu tipis jebol, itu bisa mati puluhan ribu orang di Muara Baru karena air lautnya udah di atas rumah-rumah orang. Jadi kalau orang-orang kalau bongkar pasti marah-marah juga kan. Nah itu memang kita nggak mungkin kerjain. Nah kalau kita kerjain itu mereka semua harus dikeluarkan pindahkan ke rumah susun. Itu Muara Baru paling bahaya itu, termasuk yang Muara Baru semua itu kalau roboh itu mengerikan, tenggelam dan mati pasti orang tingginya udah 2,8 meter di atas jalan, itu tsunami pasti. Tapi orang kan nggak mau tahu kan, ngotot. Kita nggak mau tahu juga. Kamu mau bilang saya melanggar HAM, terserahlah hamburger saya bilang nanti. Begitu rumah susun siap kita kan usir mereka, nggak mau tahu. Ini untuk kebaikan mereka. Kalau nanti mati, berapa bilang kita melanggar HAM kan? Makanya saya senang di TV, saya ngomong dulu nih. Jadi bukan kita ngusir dia melanggar HAM, yang membiarkan, yang membela mereka untuk tetap tinggal di situ, itu yang melanggar HAM nanti. Saya buktikan seperti itu. Jadi mesti jelas siapa yang melanggar HAM. Yang membela mereka tetap tinggal di situasi seperti itu yang melanggar HAM. Termasuk orang-orang tinggal di pinggir-pinggir sungai, udah sampah, numpuk, penyakit luar biasa.
Kita mesti bersihkan gimana? Ya rumah mereka harus dibongkar. Kalau dibongkar memang melanggar HAM, justru membiarkan mereka tinggal di daerah itu yang melanggar HAM menurut saya gitu loh. Ya udah terserah lah tafsiran HAM-nya mana. Jadi kalau misalnya DKI diterjang banjir bandang, persiapannya udah siap? Kalau Muara Baru kan nggak siap, yang bagian utara. Karena mereka nggak mau pindah semua kan, mau ngotot mau tinggal di situ. Kita lagi bangun berapa blok, 12 blok lagi situ untuk nampung mereka. Mereka ngotot nggak mau pindah. Ya udah doa aja supaya jangan ada tiba-tiba robo atau tembok kayak kemarin robonya pada ketakutan semua. Yang bocor itu loh, pada histeris ketakutan itu bocor baru samping loh. Kalau lagi 2,8 meter robo nggak sempat takut. Takutnya di akhirat udah gak takut aja. Makanya itu masih jelas gitu loh. Itu siapa yang melanggar HAM? Bagus juga langsung mati, gak sama takut lagi kan? Gak sempat sakit Pak. Ya, gak sama sakit juga, kamu udah kaget, pingsan udah, lewat udah. Berarti selain di daerah Muara Baru udah siap? Itu yang paling bahaya. Tapi kalau daerah lain belum selesai 90 hektar punya waduk. Termasuk yang Pantai Indah Kapuk. Kita lagi mau nego nih. Tapi di tata ruang udah kita birukan. Ya terserah, dia dari bisnis kita biruin aja udah. Tapi hitungannya nggak ada tempat. Itu fokusnya untuk normalisasi waduk dan. Jadi normalisasi waduk sungai itu juga menjadi sebuah tambahan rasio jalan. Bayangkan misalnya yang Sunter, kita lagi mau kerjain juga, itu 14 meter jalan inspeksi. Kalau 14 meter itu kira-kira bisa 4 mobil itu. Nah jadi artinya apa? Orang Jakarta nanti punya banyak jalan alternatif kalau ada macet. Jadi sepanjang sungai-sungai ini kan bisa lewatin mobil gitu. Jadi sambil kerjain untuk macet, untuk banjir, dapat macet juga beresin gitu. Nah, ya dua itu yang fokus. Berbicara soal mobil Pak, terkait dengan pemberlakuan tidak menggunakan kendaraan bermotor hari Jumat besok Pak. Tanggapannya? Ya, pada yang bilang mau naik bus, mau naik taksi, ya terserah lah mau naik apa. Saya naik mobil lebih cepat daripada naik bus, karena busnya mesti pindah 3 kali kalau saya. Kalau sepeda nanti banyak yang ngebut ketabrak lagi. Iya, ada pergubnya Pak. Untuk yang kita mesti siapin, pergub banyak yang belum sampai, CNG aja belum bisa. Untuk semua kendaraan operasional di DKI pakai gas saja belum. Tapi berarti peraturan tidak berlaku untuk tidak berlaku untuk semua. Termasuk kalau naik sepeda. Aku naik mobil aja. Lebih cepat naik mobil sendiri, 20 menit sampai. Sekarang mana lebih efisien, jadi yang dimasukkan itu adalah soal efisiensi, mana lebih cepat. Berarti Bapak jadi gimana Pak dengan kebijakan? Kalau Anda setuju aja, kalau dia mengatakan bahwa harus paksa naik sepeda, belum tentu bisa. Kalau nggak ada jalur sepeda, Anda ketabrak gimana? Bukannya itu khusus untuk PNS saja? Ya, jadi makanya kita juga nggak ada kewajiban, kita bukan PNS, kita birokrat. Kita kasih contoh kan, makanya kasih contoh kalau memang ternyata lebih merepotkan ya nggak bisa. Kalau itu yang kita mau buat di jalan-jalan di DKI, kita tidak paksa Anda pindah ke bus, tapi Anda akan terpaksa pindah. Kalau kamu lihat jalur busway itu steril, Transjakarta tiap 7 menit lewat kosong, kamu macet berjam-jam, nggak usah ngajarin kamu pindah. Ini hukum bisnis aja, hukum efisiensi. Sama kayak kalau saya naik bus habis 45 menit, karena dari rumah juga diantar mobil, naik Transjakarta sampai kota, pindah lagi, nunggu Transjakarta, habis ini pindah lagi sampai 45 menit, lebih baik saya naik mobil 25 menit. Berarti untuk sekarang pergub itu kurang efektif, tergantung kamu tinggal di mana. Makanya kita lagi mau dorong mereka naik satu bus. Ya pegawai Jakarta naik bus, makanya kita izinkan bus-bus pegawai yang bagus-bagus ya, boleh masuk jalur busway. Termasuk bus-bus dari komunitas perumahan-perumahan kayak Bintaro. Makanya saya usulkan kalau kamu udah ada pintu busway, kamu boleh drop ke jalur busway. Kalau sekarang dia turunkan orang dari Bintaro ke Ratu Plaza, bayar 9.000. Dari Ratu Plaza dia naik lagi Transjakarta 3.500. Nah kalau dia ada pintu seperti Transjakarta, dia langsung drop di situ, hemat 3.500. Bisa pegawai masuk jalur boleh. Sebetulnya udah berlaku, pariwisata juga boleh. Udah masuk, sehingga akan mendorong orang untuk patungan gabung untuk masuk. Bukan patungan bayar free, menjoki, bukan. Jadi dari perumahan-perumahan dia akan putuskan naik bus. Nah sekarang yang belum ketemu dari luar kota itu boleh nggak pakai bahu jalan tol. Saya masih tunggu Menhub menjawab, membuat surat keputusan sama PU. Kita janji sama
Wamenhub kemarin sama staf ahli Wapres, kita mau rapat di Wapres ini sama Menteri PU untuk memutuskan bahwa tol itu bahu jalan secara teknis kan sama. Itu boleh dipakai bukan hanya darurat untuk ambulan atau untuk pemadam kebakaran dalam pejabat, tapi juga khusus bus dari luar kota. Nah itu harus dikawal sehingga orang-orang akan suka naik bus. Bayangin kalau kamu tinggal di Bogor, kamu boleh pakai bahu jalan, tinggal di Kebun Jeruk boleh pakai bahu jalan, kamu bisa naik bus. Nah begitu dia sampai ke tengah kota, dia boleh pakai jalur busway. Dan dia drop di busway. Kalau dia mau drop di mall pun, nanti kalau bus tingkat kami siap, di mall manapun di lingkaran tengah ini juga naik gratis. Cepat, lebih menguntungkan, lebih murah. Gitu. Jadi besok sudah pasti diterapkan atau belum? Kita lihat besok, sekda sudah ngomong udah siap. Kalau saya naik sepeda lewat kota, kalau saya motor gitu banyak, nggak ada jalur dari kota. Itu mah dikawal-kawal polisi semua, lebih macet orang semua gara-gara saya naik sepeda. Kalau PNS bisa naik bus, bisa patungan naik bus. Kita ada bus PNS. Yang kita mau dorong kan jangan masing-masing orang bawa mobil tau nggak? Nah saya juga tidak perlu karena takut orang ngomong saya lakukan itu. Ya sama aja orang mau bunuh saya kan. Kalau mau bunuh saya hadapan 1 lawan 1, dapat pistol, gaya koboi aja, jenggo gitu loh. Saya nggak mau pura-pura kecelakaan ditabrak orang gitu, karena ada yang ngeset gitu kan, lucu gitu loh. Kalau mau mati 1 banding 1, 1 banding 10 baru oke gitu loh. Ya kan, saya sih buka tantangan begitu, mau gaya koboi saya lebih suka gitu. Jadi kalau bikin alasan kecelakaan itu, saya nggak konyol. Saya mesti hitung juga. Saya nggak mau saya gara-gara saya naik. Masa mau kayak saya jalan sama Pak Jokowi dikelilingin Kopassus, Brimob, sekeliling semua juga nggak lucu gitu loh. Itu ya nggak lucu, dikelilingin orang sepeda gitu banyak. Ngapain gitu kan? Ya. Pak, lelang kepala sekolah gimana Pak? Ya Pak. Kita kan tahan dulu. Kan mau ganti kadis. Jadi Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Kita tunggu putusan Pak. Hasil investigasi Bener Pak. bersama Emang ada kecurangan Pak? Ya kayak kecurangan pemilu kada saja lah, sistematik, susah dibuktikan gitu kan. Tapi emang ada kecurangan Pak? Ada. Memang ada kan, mereka bukti kok ya, belajar bareng, belajar soal, terus dibatasi yang boleh ikut tahap berikutnya yang lolos nilai sekian. Ya mereka udah batasi, namanya yang lolos juga teman-temannya dia juga gitu. Ini kan namanya menjaga status quo kan. Calon-calon Pak, Pak Taufik Ganti ya Pak. Kalau Pak Gub setuju kita ganti. Wah, sedih Pak Ica. Tangan bukan saya. Ica sedih Pak. sudah ada calon. Ica ikut sedih juga ya? Soalnya, iya Pak, soalnya memang katanya itu ada perintah Menteri Pendidikan ada syarat yang tidak terpenuhi. Betul, ada syarat seperti itu kan, itu juga Menpan juga bikin. Makanya sebenarnya menteri sama menteri juga bikin peraturannya juga saling tabrakan. Makanya Jakarta kan jadi barometer. Kalau Anda seperti ini, ya mental seperti ini. Ya kan, harusnya guru-guru begitu liburan, dia kan menaikkan kinerja dia untuk belajar. Satu hari mengajar berapa jam? Dia harus bisa belajar. Nggak ada alasan guru-guru itu nggak belajar lebih baik gitu loh. Nah itu yang kita mau dorong, bukan berarti semua guru jelek. Tapi dengan DKI yang gaji begitu tinggi, masih kelakuan begitu jelek kan parah. Terus ke komisi buku, siapa bisa buktikan beli buku ada komisi gitu loh. Sekolah masih robo misalnya. Itu apa? Bayar begitu mahal. Apakah ada kickback? Apakah ada kasih subkontraktor? Mereka begitu masuk e-budgeting, mereka kunci semua. Mereka boleh nggak masih ngurusin bangunan? Nggak boleh dong guru-guru ngurusin bangunan. Uang gitu banyak. Jadi otaknya nggak ngajar, otaknya cuma mikirin proyek lama-lama. Kita mah udah lama ada, kita mah nggak ada rahasia lah, biarin aja lah. Tapi tetap pakai yang PNS mail. Saya aja nggak pakai yang Wahkup, saya pakai yang Gmail. Saya tunggu aja kalau sistem aja jadi. Udah ada kok. Tapi sudah ada surat edaran kemarin Pak, dan beberapa hari ini. Surat edaran apa korupsi, sumpah Al-Quran, Alkitab yang tetap korupsi orang. Jadi Bapak belum bikin akun seperti itu Pak, masih tetap pakai. Ya kan kalau surat edaran tuh hubungannya apa, sanksinya apa surat edaran gitu loh. Undang-undangnya dilanggar, sumpah jabatannya dilanggar. Jadi Bapak belum pakai yang PNS mail itu? Kita sih udah lama kok disiapkan, udah ada. Kita justru sesama satu grup, nanti kita akan pakai waktu di e-budgeting, e-government. Oh, iya. Karena semua passwordnya semua dibikinkan. Tapi sayangnya semua sebagai Android, karena masih belajar sekarang Android. Kebiasaan BlackBerry. Pak, kemarin kenapa Pak nggak jadi nyanyi Pak? Iya Pak. Mendadaki. Tahu kenapa? Ditunggu loh Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak?
Pertama udah telat, terus Pak Roma Irama dia khawatir, dia ragu, saya kan fales suaranya, jadi dia takut tidak latihan cocokin nada itu, makanya dia enggak, kalau itu enggak, lebih baik saya tugas ke tempat lain dong daripada ikut. Udah latihan kan Pak? Kalau latihan sendiri, belum cocokin bareng. Nggak apa-apa kan? Nah itu. Memang karena pengumuman lama itu cuma buat Pak Jokowi. Enggak. Pak Jokowi, justru Pak Jokowi yang maksa saya ikut. Kalau enggak saya nggak pernah ikut. Saya tahun itu pengen pulang ke rumah 10:30 mau tidur sebetulnya. Tapi Roma Iramanya yang nggak mau ya Pak? Roma Irama kayaknya nggak mau dia. Dia bilang sama panitia dia nggak mau. Takut Dia bilang sama performanya panitia dia bilang karena belum latihan, jadi dia nggak mau. Terus gue pikir kalau nggak mau ya syukur gue pulang, gue mau ke gereja. Karena kalau saya pikir kalau sampai tunggu pas jam 12 di panggung, jam 1 pun baru bisa keluar. Namanya lebih baik semua orang lagi liatin itu kembang api, aku jalan gak ada yang lihat aku kan, gak banyak kawalan kan. Cuma satu orang lihat, ya aku jalannya gak ada yang lihat tuh, bener-bener. Kita kalau tembusin orang gitu banyak, rame-rame gak tembus. Jalan sendiri Pak? Pas jalan sendiri, ya ada pengawal di belakang jarak jauh gitu ya, tapi gak dijepit gitu loh. Jalan sendiri gitu, ada satu, Pak, udah lewat gitu, lewat. Ada ketemu aja Pak, kayak begini aja, ada yang jalan terus langsung jalan. Cepet tuh jalannya, langsung saya sampai ke belakang Mandarin. Saya jam 12 lewat masih lihat kembang api di dekat rumah. Kan di Pantai Mutiara pada kasih kembang api kan. Masih tidur jam 1 akhirnya. Setelah kampanye mah gue udah gak gitu temen. Itu mah cerita dulu. Udah jelas kan, udah jelas.